Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah baik. Baik, tema kita pada malam hari ini Pak mengenai asma dan sinusitis. Nah, informasi yang saya terima Pak, kalau asma ini adalah faktor keturunan. Dan kemudian apakah untuk mereka yang mengalami gangguan asma ini bisa disembuhkan? Mohon penjelasan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Yang kedua, selawat dan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua pegangan besar, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Kalau kita berpegang kepada keduanya, keselamatan kita dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah untuk selamat dari dunia sampai akhirat. Pemirsa sekalian, kembali kepada tajuk perbincangan kita, yaitu asma dan sinusitis. Sebenarnya asma dan sinusitis bisa saling berkaitan, bisa saling mengena. Artinya seseorang yang kena sinusitis, lama kelamaan bila tidak diobati dengan cara betul, biasanya bisa sampai kepada penyakit asma. Begitu juga sebaliknya, orang yang ada asma sering rawan untuk kena sinusitis juga. Gitu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Fani, saya akan terangkan dulu secara ringkas. Sinusitis ialah sinus, itu sebenarnya ini ada 3 kawasan di dalam hidung kita. Jadi perkataan sinusitis berasal daripada sinus itu. Artinya gangguan yang berlaku di persekitaran sinus, di persekitaran hidung kita. Yang mana gangguannya itu, yang pertama berbentuk seringnya bersin. Bersin yang berkepanjangan. Bersin yang berkepanjangan, terutama kalau ada habuk, kalau ada debu, atau kalau ada musim dingin, atau waktu hujan-hujan, atau waktu ke kamar mandi pagi. Itu bersin gitu. Dan sambil bersin biasanya mengeluarkan ingus. Lelehan cecair dari hidung itu yang kita panggil dengan phlegm atau ingus, itu sering keluar dan warnanya bermacam-macam. Ada yang jernih, ada yang putih, bahkan ada yang hijau. Gitu. Itu di antara tanda-tanda seseorang terkena sinusitis. Yang kedua, tanda-tandanya ialah hidungnya sering tersumbat. Bisa tersumbat itu sebelah kanan, bisa sebelah kiri, bisa kedua-duanya sekali. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang terkena sinusitis, kalau dia tidur sering mulutnya terbuka. Itu mulut terbuka bukan dibuat-buatnya, karena dia tidak bisa bernafas melalui hidung, maka dibuka mulut untuk jalan alternatif dia bernafas. Sering ini berlaku. Dan juga di antara tanda-tandanya ialah gatal di sekitar hidung, mata, dan juga kadang-kadang telinga. Dan kalau kita lihat, banyak juga di antara yang terlibat, yang terkena sinusitis ini, itu mereka tangannya tu di hidung saja tu gitu. Selalu menggosok hidungnya sampai merah hidung itu. Karena dia gatal. Itu juga di antara tanda-tanda sinusitis. Ya. Dan kadang-kadang di sekitar hidung dan muka itu tumbuh banyak jerawat dan kulit itu menghitam. Di sekitar muka itu, jadi kelihatannya itu tidak bersih, kotor, berjerawat. Ini kalau penyakit ada sinusitis yang ada sampai kepada jerawat dan kotornya permukaan kulit di sekitar muka dan hidung itu kalau diobat jerawatnya nggak akan sembuh-sembuh dia. Karena penyebabnya bukan hanya jerawat. Iya benar. Dia penyebab daripada adanya sinusitis. Sinusitis penyebabnya apa? Ialah lemahnya antibodi di persekitaran hidung kita. Karena setiap kita bernafas, itu udara sangat banyak masuk, dan bersama udara yang masuk itu beribu-ribu kuman pun masuk, yang kita tidak lihat, yang kita tidak nampak. Seharusnya seseorang yang antibodinya kuat, ketika udara melalui lubang hidungnya, di dalam itu ada kawasan yang lembab yang kita panggil sinus tadi itu, ada lembab di dalam itu, cecair lembab, itu sebenarnya antibodi.
Dan ketika seseorang yang antibodinya kuat, masuk saja kuman sampai ke rongga sinus itu, maka kuman-kuman tadi dibunuh semuanya. Ketika kuman mati, yang masuk ke dalam hanyalah udara yang bersih. Karena sebagian sudah disaring di bulu hidung itu. Jadi bulu hidung tu penyaring, penapis. Jadi jangan dibuang tu bulu hidung tu semua. Penyaring itu. Iya. Jadi kalau berlaku pada seseorang sinusitis, artinya ketika itu kekuatan ketahanan badannya, antibodinya itu lemah di persekitaran hidung. Hidung. Dan muka. Jadi untuk pengobatan dalam hal sinusitis harus daripada penyebabnya itu. Artinya kekuatan antibodi tadi harus dikuatkan. Antibodi yang lemah tadi harus dikuatkan. Bila dia sudah kuat, nanti setiap udara yang masuk, kuman yang masuk bersama udara, maka udara lepas ke dalam untuk pernafasan. Sedangkan kuman-kuman akan dibunuh oleh antibodi seseorang yang kuat. Maka tidak ada yang akan menyerang di rongga hidung. Itu tentang sinusitis. Kemudian tanda-tanda sinusitis juga yang lain, kadang-kadang hidungnya itu sampai berbau. Ada yang hidung itu sudah sampai berbau, dan sebahagiannya itu ada polip di dalam. Polip daging itu tumbuh ya? Tumbuhan daging lembut. Lembut. Jadi ada tumor di dalam. Jadi pemirsa, kalau saya sebut tumor itu jangan terkejut. Tumor itu ketumbuhan. Bukan berarti kanker, tidak gitu. Iya. Itu ketumbuhan yang jinak saja. Dan kadang-kadang pengobatannya itu malah dilakukan dengan pada akhirnya karena tidak sembuh-sembuh dibuang tuh yang ketumbuhan tadi itu. Itu sebenarnya bila itu dibuang, nanti dia akan tumbuh lagi. Seperti kita memotong rumput, sebulan dia akan naik lagi. Jadi bisa balik lagi Pak? Iya. Jadi tersumbatnya hidung tadi adalah karena sudah adanya polip. Bang. Jadi kalau sinusitis sudah tersumbat hidung, itu berarti polip itu sudah membesar. Kadang-kadang ditanya yang tersumbatnya sebelah kiri atau kanan. Jadi jawabannya, kalau saya tidur mengereng ke kiri, yang tersumbatnya yang kanan Pak katanya. Kalau saya tidur mengereng ke kanan, yang tersumbatnya yang kiri. Karena ketumbuhan tadi dia menyumbat ke rongga hidung tadi itu. Maka dia tidak bisa untuk bernafas. Apakah orang sinusitis juga polip juga itu Pak? Atau mungkin polip itu tumbuh karena sinusitis? Awalnya karena lemahnya antibodi, maka kuman tidak semuanya bisa dibunuh di dalam rongga hidung. Maka kuman yang tidak terbunuh tadi, dia akan berkembang di situ. Dia akan menyerang anggota badan kita. Jadi berlakunya polip tadi, tumbuhnya daging itu di dalam itu adalah reaksi tubuh kita dalam melawan kuman-kuman itu. Jadi karena dia rentan, tidak bisa bertindak balas, artinya tentara itu kurang kuat, maka berlakulah ketumbuhan tadi. Begitu. Baik. Jadi itu di antara tanda-tanda sinusitis. Apabila sinusitis sudah berlaku beberapa waktu, beberapa tahun, itu bisa dia menyusup bertambah jauh masuknya ke dalam. Artinya gangguan dari kuman yang sudah terinfeksi di hidung, dia akan masuk ke dalam secara perlahan-lahan. Akan menambahkan kekuatannya, kemudian sampai di dalam. Apabila sampai ke paru-paru, maka sudah berlakulah asma. Jadi saluran itu dari hidung sampai ke paru-paru, sebenarnya itu satu sistem. Sistem pernafasan. Kalau bahagian luar sudah terganggu, nanti yang bagian dalam juga bisa terganggu kalau tidak diatasi dengan betul. Gitu. Itu tentang asma. Dan kalau sudah sampai kepada asma, itu biasanya sudah menjadi masalah yang lebih besar. Udara sudah tidak bisa masuk dengan sempurna di hidung, karena adanya sebagian polip tadi, sehingga bisa bernafas malah dengan mulut juga untuk membantu. Kemudian bila sampai di paru-paru, juga tidak bisa diakses udara itu, oksigen itu dengan betul, karena adanya jangkitan kuman di paru-paru. Jadi jangkitan kuman di hidung bisa tembus sampai ke bronchial tube, yaitu tangkai paru-paru itu, bisa sampai kepada alveolus, yaitu
ada bulatan-bulatan yang ada di dalam paru-paru. Maka bila sampai ke sana, itulah yang disebut dengan asma. Artinya sepanjang saluran pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru sudah dijangkiti oleh kuman. Nah, gitu. Jadi pertanyaan Ibu Fani tadi ialah berkaitan dengan asma yang tidak bisa sembuh. Bukan asma saja, sebenarnya sinusitis juga nggak bisa sembuh-sembuh. Oh begitu. Tapi apakah asma juga ada salah satu informasi yang saya terima itu adalah faktor keturunan juga Pak gitu? Oke. Satu, karena tidak bisa sembuh tadi, itu dikatakanlah penyakit itu keturunan gitu. Oh gitu. Sebenarnya keturunan, kalau seseorang itu kena sinusitis dari lahir, dan orang tuanya sinusitis, itu bisa kita katakan keturunan. Tapi kalau sudah umur 20 baru kena, 30 baru kena, tidak, itu bukan keturunan. Dan kita semuanya keturunan Adam kok. Adam tak pernah kita dengar ada sinusitis. Iya. Gitu. Jadi karena asumsi masyarakat suka ini ya Pak ya, jadi meluas gitu dengan itu. Ya, itu memang kadang-kadang sudah ditanamkan ke dalam diri si pasien itu supaya dia bisa menerima itu sebagai takdir. Iya. Saya ada pasien saya yang asma di Kuala Lumpur itu, bila sembuh kita obati, itu datang ketika membawa anaknya berobat, malah dia menghujah kita itu. Wah ini turunan dia gitu. Kenapa nih asma bisa sembuh dokter? Ini kan keturunan katanya. Oh gitu. Jadi saya bilang yang bilang keturunan siapa? Menurut agama kita, kata Allah, setiap penyakit ada obatnya. Betul. Nah, kata Nabi juga, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Baik asma ataupun sinusitis ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya ada obatnya. Betul. Jadi tidak benar penyakit itu keturunan ya. Oke. InsyaAllah boleh sembuh. Malah dengan homeopati, penyakit asma itu sangat mudah disembuhkan. Tetapi dalam pengobatan homeopati, asma itu ialah satu penyakit yang harus dilihat secara menyeluruh. Artinya gejala asma itu kan macam-macam. Ada orang asma itu dia nafasnya berbunyi. Bunyinya kayak ensel pintu. Ngik gitu ya Pak. Bunyi itu ada dua. Satu ketika dia menyedut udara. Satu lagi ketika menghembus. Satu bunyi seperti ensel pintu tadi. Satu lagi ada bunyi seperti kotak atau seng yang bergerogoh itu. Itu lain obatnya. Karena ada orang asma dia batuk, ada asma enggak batuk, itu obatnya berbeda. Ada kadang kalau kita dengar batuk orang asma itu di dada bunyinya. Itu seperti ada isi batuknya itu. Dahak, tapi dahak itu susah untuk dikeluarkan gitu. Jadi kalau kita berikan obat, kita harus buangkan dulu tuh. Jadi kita akan berikan obat yang untuk mengeluarkan dahak-dahak tadi. Bila dah keluar dahak-dahak tadi kan sudah longgar di dalam. Itu baru kita berikan obat untuk menguatkan antibodi tadi. Maka kuman-kuman itu akan mati karena antibodi sudah bertambah kuat. Maka asma itu insya-Allah akan sembuh. Baik, Pak Ibu tadi juga menjelaskan bahwa penyebab dari asma itu adalah banyaknya kuman-kuman di paru-paru. Tapi biasanya kalau kita sakit atau asma atau batuk gini, dokter selalu memberikan antibodi untuk menghilangkan sesak yang ada di dada. Kalau saat kita agak asma ini kadang-kadang susah sembuh juga nih Pak. Kalau udah dikasih antibodi itu gimana dong antibiotik, Pak? Maaf, antibiotik maksud saya. Baik. Karena kuman menyerang di paru-paru atau di hidung seperti yang kita sudah bicarakan tadi, maka berlakulah adanya terjadinya inflamasi di situ, serangan kuman. Jadi biasanya serangan kuman ini itu di medis diatasi dengan antibiotik. Jadi waktu itu di tempat yang bersangkutan antibodi sudah lemah. Sebenarnya kita ada antibodi. Antibodi itu immune system. Itu lebih kuat sebenarnya daripada antibiotik. Tapi dalam keadaan tertentu, tubuh kita lemah ketika diserang oleh kuman, maka dokter berikan antibiotik dari luar untuk menambahkan antibodi yang lemah tadi. Dan biasanya tujuannya itu ialah untuk membunuh kuman. Jadi seharusnya seseorang yang asma atau sinusitis yang mana itu kena jangkitan kuman, itu diberikan
antibiotik, biasanya pasien itu akan sembuh. Iya. Ini tetap malah berlaku sudah bertahun-tahun dan sudah hampir semua jenis antibiotik diberikan, tetapi yang asma dengan sinusitis tidak pernah sembuh. Benar. Kenapa begitu? Ini pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan Ibu Fani saja itu. Itu pertanyaan semua orang yang kena asma dan sinusitis. Okey. Sekarang kalau kita perhatikan, antibiotik itu kita konsumsi dengan menelan. Iya. Artinya dia masuk ke dalam tubuh kita melalui perut. Sampai di perut dicerna seperti dicernanya makanan-makanan. Kemudian masuklah dia saripatinya itu ke dalam darah, dibawa ke jantung, maka dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Okey. Dalam keadaan normal saja, itu kita kira-kira berapa persen yang bisa sampai ke paru-paru atau ke hidung? Jantung memompa ke seluruh tubuh. Sedangkan yang memerlukan ialah paru-paru atau hidung. Hanya sekian persen, katakanlah mungkin 5% sampai ke tempat yang bersangkutan. Okey. Dalam hal asma, itu sebenarnya kalau kita lihat daripada ilmu bekam, itu kenapa antibodi itu lemah, kenapa kuman itu bisa menyerang di paru-paru, itu karena banyaknya toksin. Banyaknya darah kotor. Yaitu penghalang kepada kelancaran antibodi yang ada di dalam darah tadi. Jadi ketika antibodi tidak bisa masuk ke tempat paru-paru karena banyaknya toksin-toksin penghalang dalam pembuluh darah itu, dalam kapiler-kapiler, maka antibiotik yang masuk ke dalam perut juga tidak bisa sampai ke paru-paru. Karena dia juga melalui aliran darah yang bersih. Jadi ke paru-paru sekarang sedang ada sumbatan-sumbatan. Sedang ada tutupan-tutupan di setiap pembuluh darah karena banyaknya toksin-toksin yang ada. Jadi ketika antibodi di dalam darah tidak bisa sampai ke paru-paru, antibiotik yang masuk ke dalam tubuh juga terhalang untuk sampai ke paru-paru. Maka itu sebabnya kuman di paru-paru tidak mati-mati. Artinya itu sebabnya asma tidak sembuh-sembuh. Jadi bagaimana seharusnya perawatannya? Harus kita buangkan toksin sebelum kita berikan obat untuk menggalakkan lebih kuatnya antibodi. Jadi untuk membuangkan toksin itu bagaimana? Kalau yang sedikit-sedikit tidak begitu parah, biasanya kita berikan obat dia akan tuntas. Tapi kalau sudah parah asma, itu yang ada di iklan tadi itu, itu pasien saya ketika awal sebelum kita obati, itu dalam sebulan itu sampai 4 kali kena asmanya itu, serangannya itu. Berubah saja cuaca, dialah kena dingin, maka dia akan sumbat. Di Pekanbaru itu, lagi di Pekanbaru kan asap sering banyak. Kalau sudah banyak saja asap itu, dia sudah nggak keluar rumah itu, karena takut serang asma, dan akhirnya kena juga gitu. Jadi ketika datang berobat, kita berikan obat untuk membuangkan toksin dan untuk menggalakkan, menguatkan antibodi sesuai dengan simptom-simptom yang ada. Karena homeopati itu mengobati dengan gejala-gejala yang ada. Dan kemudian untuk toksin-toksin yang sudah banyak itu kita bekam. Kita buangkan toksin tersebut dengan bekam, keluarnya toksin melalui darah bekam, kemudian masuknya obat ke situ, maka obat tadi akan membersihkan tempat-tempat tersebut daripada kotoran-kotoran yang masih tinggal, dan sesudah itu darah bersih akan masuk. Yang mana di dalam darah bersih itu antibodi yang antri tadi sudah banyak di sana, maka antibodi akan menjalankan kerjanya, yaitu membunuh kuman-kuman yang ada di persekitaran paru-paru. Maka ketika kuman-kuman sudah mati, maka seseorang itu yang asma kembali kepada sehat. Kuman-kumannya sudah mati, dan untuk kambuhnya